Katakan padaku, siapa lagi yang kamu inginkan? Zhen Bufan merasa sedikit gelisah di hatinya. Tapi dia mengharapkan Xiao Yan tidak boleh terlalu berani. Identitas Zhen Ni bukanlah yang diinginkan Xiao Yan. Dan bahkan jika dia memintanya, Zhen Ni tidak akan pernah setuju. Mengenai hal ini, Zhen Bufan masih memiliki kepercayaan diri yang dalam. Aku hanya ingin Zhen Ni, kata Xiao Yan dengan susah payah, mematahkan pemikiran Zhen Bufan. Mata Zhen Bufan langsung melebar. Nak, kamu sangat berani. Kamu melepaskan lengan kananku. Xiao Yan tahu bahwa Zhen Bufan tidak akan setuju. Tapi dia tidak berharap reaksi menjadi begitu kuat. Dan dia terkejut. Ketika Xiao Yan menginginkan Zhen Ni, dia sangat ingin Zhen Ni membantu mengatur kekuatan masa depannya. Dia sangat terkesan dengan kelihayan dan kemampuan Zhen Ni. Namun, Xiao Yan bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan keterikatan yang mendalam dengan Zhen Ni dan obsesi tak terbatas yang terkubur jauh di dalam hatinya. Zhen Ni hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Xiao Yan. Sejak pertama kali melihat pria ini, Jenny tidak pernah merasa damai di hatinya. Perasaan reinkarnasi yang dibawa oleh pria ini dari waktu ke waktu selalu membuatnya teringat hati berdebu yang telah terkubur selama beberapa waktu. Gambar Xiao Yan di depannya berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang sedikit buram. Sosok buram itu berubah menjadi gambar yang jelas dari Xiao Yan. Gambar Xiao Yan, sosok buram, muncul di mata Zhen Ni, terus berubah, seolah-olah reinkarnasi pada akhirnya akan membuahkan hasil. Gambar membeku pada gambar jelas Xiao Yan, perlahan memadatkan Xiao Yan yang asli. Zhen Bufan berpikir di hatinya, mungkinkah gadis ini itu sama dengan Le Shaolong, sudah berhubungan dengan anak ini. Zhen Bufan ingin mencekik Xiao Yan sampai mati saat ini. Dia tidak bisa mempercayainya, dan menatap Zhen Ni, berharap secerca harapan itu. Pada saat ini, Zhen Ni tidak memiliki mata lain di matanya. Dia hanya menatap Xiao Yan seperti ini. Kau menginginkanku? Tanya Jenny lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia sangat membutuhkan bantuan Zhen Ni. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan tegas, Zhen Ni bertanya lagi dengan makna ganda, apakah kamu yakin kamu menginginkanku? Setelah dia selesai, napasnya segera berhenti, dan tatapannya yang bijaksana berubah menjadi harapan yang kuat, dan dia menatap tajam ke mata Xiao Yan. Zhen Ni menantikan jawaban Xiao Yan. Dia tidak ingin Xiao Yan tetap mengangguk. Dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia menantikan jawaban yang benar dari Xiao Yan. Menghadapi pertanyaan Zhen Ni lagi, Xiao Yan jelas tidak mengerti arti permainan kata dari kalimat itu. Tetapi dia masih dengan tegas mengatakan 3 kata, aku menginginkanmu. Zhen Ni mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Tetapi itu sia-sia. Gairah di hatinya meledak seperti letusan gunung berapi. Matanya sepanas api, seluruh wajahnya panas, dan detak jantungnya jernih. Menutup matanya, 2 baris air mata panas mengalir. Dia bernapas dengan cepat, dan puncak batu giok di dadanya terus bergetar. Setelah beberapa lama, Zhen Ni membuka matanya, menatap Xiao Yan dengan kelembutan yang membara di matanya. Dengan ringan membuka bibir merahnya, dan berkata kepada Xiao Yan kata demi kata, mulai hari ini, adikku dan aku adalah milikmu. Berkata setelah itu, seberkas cahaya merah keluar dari alis Zhen Ni, dan langsung menuju ke alis Xiao Yan. Jenny berbalik dan berlari keluar dengan langkah kecil. Xiao Yan tertegun di tempat, jika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Salah satu dari 6 kekuatan utama, putri dari aliansi bisnis yang memonopoli lebih dari setengah garis kehidupan ekonomi benua Doudi, dan mungkin putri ras manusia paling kuat di benua Doudi, secara tak terduga menawarkan kontrak darah kepada Xiao Yan. Zhen Bufan terkejut, merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia telah berjalan di pusat bisnis selama ratusan tahun, tetapi dia jatuh pada seorang anak laki-laki. Dalam negosiasi ini, peluang kemenangan sudah di depan mata, dan pada akhirnya, dia memenangkan pasar, tetapi kehilangan $1.000. Apakah ini menang atau kalah? Zhen Bufan tidak tahu. Presiden, bawa semua orang ke sini. Suara Le Shaolong terdengar tidak pantas, dan Zhen Bufan meliriknya tanpa minat sedikit pun. Presiden, keempat sosok itu memberi penghormatan kepada Zhen Bufan dengan rapi, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang membara di depan Zhen Bufan. Ini adalah kengerian dari kontrak darah, yang memungkinkan umat untuk patuh secara alami tanpa ada perbedaan pendapat. Zhen Bufan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu terlalu sopan. Menunjuk Xiao Yan dengan lemah dan berkata, Tuan muda ada di sini. Jaga baik-baik Tuan muda Xiao. Mereka berempat berbalik untuk melihat Xiao Yan.
Tatapan mereka perlahan berubah dari kebingungan menjadi kemarahan. Kekuatan 4 bintang 5 Doudi meledak. Dengan momentum besar, Xiao Yan berada di bawah bebannya. Wajahnya pucat, dan langkahnya terhuyung-huyung. Sombong, kamu tidak bisa memberontak jika kamu mau. Zhen Bufan sangat marah. Dia sudah dalam suasana hati yang sangat buruk. Tetapi sekarang bahkan lebih buruk. Mendengar teguran marah Zhen Bufan, kemarahan mereka berempat menghilang. Dan Xiao Zhan berbalik dan membungkuk kepada Zhen Bufan dan berkata, "Saya tidak berani melanggar apa yang dikatakan Presiden. Hanya saja orang ini hanya petarung bintang 3. Mendengar ini, rasa malu muncul di hatinya. Dan keinginan untuk menjadi lebih kuat tiba-tiba meningkat begitu kuat. Wajah Zhen Bufan suram. Betapa pentingnya Xiao Yan bagi Sang Meng. Pelanggaran mereka tadi membuat Zhen Bufan sangat tidak senang. Zhen Bufan memandang mereka berempat, dan berkata-kata demi kata, kerja sama dengan Tuan Xiao akan membawa pasar yang tidak dapat Anda bayangkan ke aliansi bisnis. Dan dari sudut pandang pribadi, Tuan Xiao datang ke benua Doudi hanya dalam 3 tahun. Dia dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 3. Dalam kontes pemilihan rookie dari pertemuan Akbar Alkimia beberapa hari yang lalu, dia memenangkan kejuaraan dengan kekuatan ketiga alkemis peringkat Kaisar. Apakah kamu masih tidak puas dengan bakat seperti itu? Zhen Bufan sebenarnya tidak bermaksud berpikir memuji Xiao Yan. Amarahku masih ada, tapi satu untuk meyakinkan bawahanku. Dan yang lainnya adalah Xiao Yan memang membuat kemajuan pesat. Jadi benar untuk menghibur diri sendiri bahwa Zhen Ni tidak memilih orang yang salah, dan merasa lebih baik. Mendengar ini, ekspresi mereka berempat berubah. Butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk dipromosikan menjadi Doudi Bintang 3. Kecepatan seperti itu. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya. Tetapi pasti jarang di benua Doudi. Dan hanya ada segelintir dari mereka. Di luar jangkauan, dalam waktu sesingkat itu, pencapaian seperti itu dapat dicapai baik dalam kultivasi maupun pemurnian obat, yang bertentangan dengan langit. Wajah mereka berempat mulai melembut, dan mata mereka tidak mulai berkonflik. Tapi mereka masih tidak mau mengakui kekuatan Xiao Yan yang jauh di bawah mereka. Jika Anda tidak menerimanya, beberapa dari Anda dapat memilih satu untuk menekan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 menengah, dan mencoba melawan Tuan Xiao, sehingga Anda dapat diyakinkan. Saya tidak tahu jika Tuan Xiao keberatan. Zhen Bufan mengetukkan jarinya dengan ringan bersandar di lengan kursi. Dia membuka mulutnya perlahan. Kata-kata Zhen Bufan sangat berarti. Kecepatan promosi Xiao Yan memang sangat cepat, tetapi dapat dengan mudah menyebabkan fondasi yang lemah. Ada banyak orang di daratan yang ingin cepat sukses dan menggunakan beberapa trik untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Akibatnya kekuatan mereka tidak akan pernah bisa ditingkatkan lagi. Mata Xiao Yan panas. Dia benar-benar tidak merasa takut pada siapapun. Dia telah memurnikan pil untuk sementara waktu. Tangan dan kakinya sudah gatal, dan dia hanya mengucapkan satu kata dengan penuh semangat. Tunggu sebentar. Nada suara Zhen Bufan tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Sial, nyawa Zhen Ni masih ada di tangan Xiao Yan. Jika ada tembakan yang kuat dan yang lainnya tidak terkontrol dengan baik, bukankah Zhen Ni akan menyelesaikan permainan dengan dia? Dalam pertandingan ini, intinya sudah berakhir. Jangan bermain keras. Xiao Zhan, kamu naik. Kamu memiliki pertahanan yang tinggi. Hanya untuk berlatih dengan Tuan Muda Xiao. Petik 2. Zhen Bufan berkeringat dingin. Tapi untungnya dia berbicara pada waktunya. Dia tidak mengira Xiao Yan bisa menang. Bahkan jika Xiao Zhan menekan kekuatannya ke tahap bintang 3 tengah, dia jauh lebih kuat daripada tahap awal bintang 3 Xiao Yan. Alasan mengapa dia memerintahkan untuk menekan sampai tahap bintang tengah juga untuk menyelamatkan muka dan alasan kehilangan Xiao Yan bagaimanapun. Xiao Yan akan memimpin orang-orang ini di masa depan. Semuanya. Kenapa kamu tidak pergi ke halaman untuk berkompetisi? Kata Le Shaolong, menatap Xiao Yan dengan mata menyemangati. Dia berharap Xiao Yan bisa memenangkan pertempuran ini. Pertama, mengalahkan yang kuat oleh yang lemah akan membangun prestise. Dan kedua, itu akan memberi Zhen Bufan sedikit kepercayaan diri. Jika tidak, dia tidak akan menyerah begitu saja jika hatinya dicuri. Xiao Yan dan Xiao Zhan berdiri di setiap sisi, dan semua orang menyebar untuk menghindari keributan yang tidak perlu. Xiao Yan mengangguk sedikit ke Xiao Zhan, mengguncang telapak tangannya, dan memegang penggaris besar. Penggaris berwarna-warni itu sedalam magma di tengah bumi, samar-samar mengungkapkan jejak angin zaman, dikelilingi oleh api yang menari. Penguasa kuno berjalan pergi, dan ruang di sekitarnya terbakar dengan retakan hitam. Sungguh senjata ajaib. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji setelah menyapu pandangannya.
Sayang sekali dia memilih tuan yang salah. Xiao Zhan berpikir bahwa Xiao Yan pasti dikalahkan. Beberapa hal hanya bisa dibuktikan dengan kepalan tangan, terutama meyakinkan antara laki-laki. Xiao Yan tidak memiliki omong kosong. Dia menginjak kaki kanannya dengan berat, berdiri, mengangkat penguasa api surgawi yang abadi, dan membantingnya dengan serangan berat bahkan tanpa jejak mewah. Energi pertempuran meraung, dan udara dikompresi menjadi suara menusuk yang tajam dan menusuk. Ini sangat kuat. Xiao Zhan menyipitkan matanya, menyingkirkan penghinaannya sedikit. Tinjunya bertabrakan, dan sarung tangan emas gelap bergema dengan suara emas dan besi. Dan hantu besar harimau putih keluar dengan mulut penuh, darah menggigit tudung Xiao Yan. Doqi mengalir ke tubuh penguasa. Cahaya pertarungan yang mencolok tersendat, merobek harimau putih itu, dan membantingnya dengan keras ke sarung tangan. Suara keras memekakkan telinga. Di dalam debu, Xiao Yan terbang mundur ke belakang, sementara Xiao Zhan hanya mundur 2 langkah. Kesenjangan kekuatan antara keduanya sekilas terlihat jelas. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Xiao Zhan, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia diam-diam terkejut, dan Xiao Yan yang tidak jauh justru lebih mencibir ketika dia mendarat. Mata Xiao Yan acuh tak acuh, dan dia mendarat dengan kaki kirinya. Bumi terbakar. Dia menghembuskan nafas dengan gelap. Magma berguling di tempat Xiao Zhan berdiri, dan tiang api yang bisa melelehkan emas dan besi menyembur keluar, mengejar Xiao Zhan yang melompat dan menghindar. Xiao Yan jarang menggunakan skill ini sejak dia mendapatkannya di makam Doseng. Terakhir kali Tuan Zhan mengubah skill lain, dia membantu Xiao Yan meningkatkan skill ini. Saat itu, dia masih bergumam bahwa skill ini terlalu lemah. Skill semacam ini perlu diintegrasikan ke dalam bumi untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang ada yang terbang kemana-mana. Zhan Lao bahkan bertaruh bahwa Xiao Yan tidak akan membutuhkannya. Tapi dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Xiao Zhan berada di udara, meringkuk membentuk lingkaran, meraung, menutupi tubuhnya dengan semangat juang, dan membentuk baju besi sederhana dengan rune misterius yang berkedip di atasnya, dengan paksa menahan api bumi. Xiao Zhan belum menstabilkan sosoknya. Xiao Yan dikelilingi oleh api di sekujur tubuhnya. Matanya seperti pedang, tulang dan sayapnya berkibar, dan dia melemparkan gerakan 3000 guntur. Sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Xiao Zhan, dengan semburan api surgawi meletus dari penguasa kuno. Angin dingin jatuh di punggung Xiao Zhan. Tubuh Xiao Zhan menarik mundur, lalu menghantam tanah dengan keras. Asap mengepul di tanah, dan batu beterbangan secara horizontal. Aku menerimanya. Xiao Yan menarik momentumnya dan perlahan jatuh kembali ke tanah. Momentumnya seperti pelangi, udaranya seperti latihan. Gerakannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, apik dan halus. Xiao Zhan seharusnya tidak dikalahkan dengan mudah, semua karena meremehkan musuh. Sementara Xiao Yan membangun prestise di depan semua orang, dia juga mengajarkan pelajaran kewaspadaan kepada anggota tim di masa depan. Mendengar suara pedang dan besi beradu, Zenny berbalik. Pertempuran berakhir. Melihat Xiao Yan dalam asap, Zenny, dia tidak memilih orang yang salah. Penglihatannya adalah masih seakurat dulu. Masa depan pasti ada tempat untuk Xiao Yan di benua Doudi. Kerutan Zhen Bufan akhirnya sedikit mengendur. Pengalaman Xiao Yan dalam menghadapi musuh dan latar belakangnya yang solid masih membuat Zhen Bufan sedikit mengangguk. Dia harus mengakui bahwa Xiao Yan memang baik. Meskipun dia masih jauh dari menyamai status putrinya, aliansi bisnis ada celah. Tapi setidaknya saya merasa lebih nyaman. Nan Erming, Feng Feng, dan Ziying semua menghirup udara dingin. Dan mereka banyak menahan diri untuk meremehkan Xiao Yan. Meskipun dikatakan bahwa Xiao Zhan dikalahkan karena hati yang meremehkan musuh, reaksi seperti itu dan perhitungan jelas bukan yang bisa ditunjukkan oleh orang biasa. Mata menatap Xiao Yan menjadi sedikit lebih serius. Aku kalah. Xiao Zhan bangkit karena malu, dan mengepalkan tinjunya pada Xiao Yan. Meskipun dia kesal, Xiao Zhan pada dasarnya jujur. Dan kalah adalah kalah. Tidak peduli apa alasannya. Untuk ketenangan Xiao Zhan, Xiao Yan mengembangkan banyak perasaan baik untuk pria kekar di depannya ini. Xiao Yan membalas hormat dengan kepalan tangan. Kakak Xiao, jangan khawatir. Kamu baru saja ceroboh. Dengan kekuatan yang nyata, Xiao mungkin tidak bisa menang dengan mudah. Menjadi pemenang tapi tidak sombong. Penilaian Xiao Zhan terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi. Di usia seperti itu dan dengan mentalitas seperti itu, tidak heran dia telah membuat kemajuan yang luar biasa. Semua orang mulai memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Kakak Xiao mungkin tidak menikmati pertempuran barusan.
Mengapa kita tidak bertarung lagi saat kakak Xiao mengaktifkan kekuatan awal bintang 4? Kata-kata Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Xiao Yan benar-benar ingin menguji kekuatannya. Meskipun agak kebetulan untuk menang begitu cepat sekarang, saya masih memiliki trik yang belum dapat saya gunakan tepat waktu. Selain itu, Xiao Zhan adalah anggota ras monster, dan pertahanan kekuatan jiwa jauh lebih rendah daripada ras lain. Dia adalah kekuatan jiwa tahap awal alam kaisar, dan ditambah dengan keterampilan bertarung jiwa, peluang untuk menang secara mengejutkan adalah sekitar 60%. Setelah analisis, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri dalam jumlah tertentu. Yang kedua adalah meskipun dia baru saja menang, itu tidak cukup untuk meyakinkan orang banyak. Dalam hal ini, lebih baik berjuang satu langkah lagi untuk meyakinkan semua orang. Itu sebabnya Xiao Yan membuat permintaan ini. Matanya berkilat dengan hasrat membara. Zhen Bufan mengerutkan alisnya begitu dia membuka matanya, dan tiba-tiba merasa kecewa pada Xiao Yan. Dia mengira Xiao Yan adalah orang yang berbakat, tetapi ternyata dia sombong dan sombong. Perbedaan antara tingkat pertama dan perbedaan antara langit dan bumi, dan pertempuran lintas tingkat. Semua pemenang di masa lalu dan sekarang adalah sosok luar biasa yang jarang ditemui dalam puluhan ribu tahun di benua Doudi. Meskipun Xiao Yan adalah bagus di mata Zhen Bufan, dia masih tertinggal jauh. Zhen Nixiu sedikit mengernyit, merasa cemas untuk beberapa saat. Perbedaan tingkat pertama, tetapi jarak waktu ribuan tahun kultivasi. Dapatkah Xiao Yan melakukannya? Tapi sejak kontak itu, kepribadian Xiao Yan tidak seperti orang yang flamboyan. Jika dia bertahan, dia harus yakin. Mungkinkah Xiao Yan benar-benar yakin akan menang? Zhen Ni bahagia lagi, dan ekspresinya mendung. Mendengar ini, Xiao Zhan maju selangkah. Geram, kasih sayangnya pada Xiao Yan menghilang. Giginya mengertakkan gigi, dan kemarahan yang tak terkendali muncul di matanya. Seperti singa yang marah, Xiao Yan, aku adalah pria agung di Xiao Zhan. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak perlu menghinaku seperti ini. Jika bukan karena wajah presiden hari ini, aku Xiao Zhan pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Xiao Yan tercengang, dan tiba-tiba mengerti bahwa Xiao Zhan berpikir bahwa dia telah memenangkan kompetisi karena keberuntungan dengan kekuatan bintang 3 awalnya. Dan dia sangat sombong sehingga dia ingin mengambil tantangan. Dia jelas menantang dan sama sekali mengabaikan Xiao Zhan. Aku bisa tahan. Xiao Yan dengan cepat menjelaskan. Dengan nada yang sangat tulus, Xiao tidak pandai berkata-kata, yang telah salah paham semua orang. Xiao sangat mengagumi kebanggaan berdarah besi saudara Xiao, dan sama sekali tidak bermaksud memandang rendah saudara Xiao. Alasannya mengapa Xiao membuat permintaan seperti itu adalah karena dia tulus. Jika saudara Xiao menganggap permintaan ini terlalu berlebihan, Xiao akan meminta maaf kepada saudara Xiao. Melihat rasa malu Xiao Yan terungkap, hati Zhen Ni menegang. Dia melangkah keluar, menghadap Xiao Zhan. Percayalah padaku, Xiao Yan jelas bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Xiao Zhan terdiam. Suasananya sangat membosankan. Zhen Ni marah, dan wajahnya yang cantik sedikit dingin. Xiao Zhan, apakah kamu meragukan kata-kataku? Zhen Ni identitas macam apa dia? Dan dia adalah wanita yang lembut. Xiao Zhan tidak mudah untuk dibantah. Menatap Xiao Yan dengan mata setengah percaya. Ragu-ragu untuk sesaat, sementara, Xiao Zhan tampaknya telah mengambil keputusan. Dan berkata perlahan, Xiao Yan, aku berjanji untuk bersaing denganmu. Kuharap jangan mengecewakanku. Sekarang Nona Zhen Ni telah berbicara. Biarkan Xiao Yan memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Segera setelah kata-kata itu jatuh, semangat juang Xiao Zhan melonjak ke tahap awal bintang 4, dengan momentum dan kemarahan tanpa pamrih. Kemarahan bergabung menjadi satu, seolah-olah itu telah terwujud, dan Xiao Yan begitu tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas. Xiao Zhan mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, seolah-olah bisa menembus emas dan memecahkan batu. Keterampilan bertarung utama tingkat dunia, Tian Xiao Megatron, menunjukkan kekuatan luar biasa di bawah kekuatan penuh Xiao Zhan. Pengerahan tenaga, Doqi menutupinya lagi. Tidak seperti kekuatan yang ditekan ke pertengahan 3 bintang. Doqi menjadi baju besi, dan rune misterius terhubung secara samar untuk membentuk harimau berwarna-warni. Karakter Raja Besar di dahi memancarkan perubahan zaman kuno, dan paksaan meroket lagi. Xiao Yan mengedarkan dolkinya, dan ledakan bumi dan api surga menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupi permukaan kulit dengan lapisan-lapisan tanduk yang keras. Api suci yang kacau melonjak dan membungkus penguasa kuno abadi api langit, dan amukan api melompat ke penggaris, dan energi yang kuat menyapu ruang terdekat sedikit berosilasi.
Mata Xiao Zhan dingin. Menginginkan penghinaan Yixue barusan. Sosoknya terbang ke udara. Dan sarung tangan emas gelapnya menghantam Xiaoyan dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis sebelum pukulan itu tiba. Dan angin dingin telah tiba. Perbedaan kekuatan satu bintang memang sangat besar. Dan dia adalah monster yang sangat kuat. Mengandalkan sayap tulangnya, sosok Xiaoyan tidak menentu. Menghindar dan melompat. Tidak menghadapi Xiao Zhan secara langsung. Mencari peluang. Keterampilan gerakan Xiao Zhan tidak bagus. Pukulannya hanya mengenai udara. Dan ruang rapuh bergetar dalam kekuatan kekerasan Xiao Zhan, menyebabkan hembusan angin. Perasaan tidak punya tempat untuk fokus membuat Xiao Zhan sangat kesal. Dengan mendengus dingin, Xiao Zhan menekan tinjunya di dadanya. Dan sidik jarinya tiba-tiba berubah. Bersamaan dengan kilau glamor seperti logam sarung tangan, tembakan gelombang putih seukuran mangkuk keluar dari mulutnya. Itulah keterampilan bertarung Sonic di Tian Xiao Megatron. Momentumnya begitu cepat sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengelak. Jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan kaki horizontal. Gelombang kuat mengirim Xiaoyan terbang puluhan meter. Pohon-pohon dan pilar batu yang hancur berkeping-keping hancur dan terbang. Dan bau arang hangus memenuhi udara yang keruh. Begitu pukulan itu berhasil, penghinaan di mata Xiao Zhan semakin kuat. Dengan goyangan kepalan emasnya yang gelap, sepasang cakar tajam menonjol dan jatuh dari langit. Angin yang ditimbulkan oleh cakar tajam itu merobek pakaian Xiao Zhan. Dada yang hancur berkeping-keping. Pusaran tekanan udara menyebabkan kulit Xiaoyan menusuk dan sakit. Zhen Bufan berdiri dengan keras. Semangat juangnya dilepaskan. Dan dia akan menyelamatkan seseorang. Matanya sangat tajam. Zhen Ni ketakutan. Cherry terengah-engah. Dan hendak berteriak untuk berhenti. Dalam menghadapi krisis, Xiaoyan tidak takut atau marah. Sosoknya melintas. Gerakan 3000 guntur, digunakan secara ekstrim. Dia menghindarinya. Sosoknya berbalik di udara. Dan api langit menyapu Xiao Zhan. Itu bukan pertarungan hidup dan mati. Xiao Zhan benar-benar memiliki backhand. Dan dia belum kehabisan kekuatannya. Jika Xiaoyan tidak bisa mengelak sekarang, dia pasti tidak akan kehilangan nyawanya. Pada saat ini Qi Feng datang. Xiao Zhan meraung. Tidak mengelak atau mengelak. Dia menggunakan keterampilan bertarung perlindungan tubuh. Rune armor semangat juang mengalir. Hampir terwujud, bertarung melawan penguasa berat Xiaoyan. Begitu hati orang-orang melepaskannya, klimaks di arena naik lagi. Disertai dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan serangan balik yang kuat langsung melemparkan Xiaoyan sejauh ratusan kaki. Fisik yang kuat, kekuatan pertahanan yang tidak normal. Tangan Xiaoyan mati rasa. Dan dia hampir tidak bisa memegang penguasa abadi Tianwu. Xiao Zhan tertawa terbahak-bahak, melangkah ke arah Xiaoyan, seolah dia memiliki kesempatan untuk menang. Xiaoyan berdiri, ekspresinya dingin, tapi matanya menjadi lebih panas. Menghadapi pertempuran menderu yang mendekat dengan langkah besar, sidik jari Xiaoyan berubah, dan kekuatan jiwanya menyapu langit dan bumi. Awan gelap menutupi ruang, dan ruang berfluktuasi dengan keras. Sosok itu menundukkan kepalanya perlahan. Matanya yang acuh tak acuh tertuju pada Xiao Zhan. Suku kata dengan suasana kuno. Seperti pegas yang tergantung terbalik dari 9 langit. Tiba-tiba menunjukkan penampilannya yang megah. Semburan kata itu. Dan sosok tak terlihat itu runtuh dan menghilang pada saat yang sama. Tetapi pada saat yang sama, ruang ini juga runtuh. Setiap orang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang bahwa guncangan sonik yang hampir merusak melonjak dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Menyapu ruang ini seperti badai. Dan semuanya berada di bawah guncangan sonik itu. Inci berikutnya retak dan berubah menjadi kehampaan. Kekuatan jiwa Yaosu adalah yang terburuk di antara ketiga suku. Xiao Zhan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia terkena skill pertarungan jiwa Xiaoyan, Huangquan Tianfu. Meski hanya beberapa detik, itu sudah cukup. Kamu Yanhua 3 kaki, menghadapi lawan yang kekuatannya 1 level lebih tinggi dari miliknya. Xiaoyan menggunakan trik pamungkasnya untuk menang dengan 1 pukulan. Mengikuti teriakan rendah Xiaoyan, api suci kuning gelap yang kacau membungkus api langit untuk penguasa kuno. Api tak berujung berkeliaran di setiap ruang. Dan nyala api membakar setiap jengkal dunia. Setiap langkah yang diambil Xiaoyan seperti dewa iblis turun di dunia. Aura tak terlihat menekan seluruh ruang. Api langit bersinar dari penguasa kuno. Dan ketika melambaikan tangan, ada ribuan bayangan yang menembus langit. Dan kemudian 10.000 kaki kembali menjadi 3. Dan 3 kaki bergabung menjadi 1. Mengembangkan aturan surga dan bumi. Dao menghasilkan 1. 1 menghasilkan 2. 2 menghasilkan 3.
dan 3 menghasilkan semua hal kemanapun bayangan kaki mencapai. Di mana api lewat, itu sengit dan memaksa, dan udara mengaduk saluran yang terlihat dengan mata telanjang. 3 kaki Yuyan Hua dibagi menjadi 3 jenis kaki, yang diulang terus-menerus. Ketika Xiao Yan sedang memurnikan Qingling Liquid dan Blood Kipil, terinspirasi oleh metode pemurnian fusi, dia mencoba mengintegrasikan 3 metode penggaris menjadi satu, 3 kaki menjadi satu. Xiao Yan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Begitu dia memperkenalkan ide memurnikan obat, setelah pertimbangan dan latihan berulang kali, dia berhasil mengubah keterampilan bertarung dasar tingkat dunia. Yuyan Hua Sanchi saat ini, dikombinasikan dengan kelincahan bawaan, dapat dikatakan bukan lagi keterampilan bertarung utama peringkat dunia biasa, tetapi mendekati tingkat menengah peringkat dunia. Di atas langit, nyala api di seluruh langit menyala keemasan, dan pelangi Tao yang tak terhitung jumlahnya menembus matahari, bulan, dan bintang, menyapu seperti tekanan badai api menyala di ruang tempat Xiao Zhan berada, dan semua energi meledak seketika, mengubah jalan untuk yang tak terbatas. Semuanya kembali ke asalnya. Xiao Zhan kalah. Pertarungan ini benar-benar di luar dugaan semua orang dan menumbangkan imajinasi semua orang. Semua orang memandang Xiao Yan dengan ekspresi rumit di mata mereka. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Kaisar Dou telah dipromosikan menjadi 3 bintang. Dan pertarungan yang sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik bintang 4. Peringkat ketiga dari Kaisar Alkimia. Obatnya dapat mengubah tata letak komersial daratan. Hubungan dengan Kaisar Iblis King Haoran sedekat saudara. Berapa banyak kejutan yang ada di Xiao Yan, bahkan Zhen Bufan tidak dapat menebak masa depan Xiao Yan sekarang. Dan ketidaksukaannya pada Xiao Yan secara bertahap menurun secara tidak sadar. Setelah kekacauan itu, semuanya berubah. Dan Xiao Zhan bahkan tidak bisa menemukan bayangannya. Apakah Xiao Zhan mengalami kecelakaan? Tidak mungkin. Meskipun keterampilan bertarung kekuatan Xiao Yan yang mendekati tingkat menengah peringkat dunia luar biasa, mereka tidak cukup kuat untuk langsung membunuh Dou di puncak bintang 5 yang berfokus pada pertahanan. Bahkan jika dia hanya menunjukkan tahap awal bintang 4. Tepat ketika semua orang tidak percaya, sesosok muncul dari langit berdebu. Dengan pakaian compang camping, tubuh berdebu, dan wajah memalukan. Itu adalah Xiao Zhan. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja. Xiao Yan melangkah maju dengan wajah khawatir. Sulit untuk mengontrol intensitas selama pertandingan. Kuharap kakak Xiao akan memaafkanku. Menolak, Tuan Muda Xiao benar-benar memiliki kekuatan ini. Baru saja Xiao disalahpahami. Dan dia malu. Jika kamu tidak keberatan, Xiao Zhan bersedia menjadi pemimpin dan mengikutimu. Xiao Zhan terlihat tulus. Xiao Yan melirik ke atas dan ke bawah. Diam-diam terkejut. Xiao Zhan hanya terluka ringan dalam keterampilan bertarung yang begitu kuat. Dan itu sama sekali bukan halangan. Benar-benar pertahanan yang kuat. Sungguh hebat. Xiao Yan mengangguk berulang kali. Tidak bisa menahan kegembiraannya. Nan Erming, Feng Feng, dan Ziying saling memandang. Seolah-olah mereka malu atas kesalahpahaman mereka sebelumnya tentang Xiao Yan. Ziying aktif. Nan Erming diam. Dan Feng Feng mantap. Mereka bertiga berjalan ke Xiao Yan bersama-sama seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Dan terus memberi penghormatan. Setelah membantu beberapa dari mereka, Xiao Yan tahu bahwa dia telah sepenuhnya menaklukkan hati orang-orang. Dan dia sangat gembira. Dengan begitu banyak pakar bintang 5 sekaligus, Xiao Yan sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Melihat Xiao Yan, Zhenni merasakan kegembiraan dari hatinya. Dan 2 helai rambut di pipinya dengan lembut menyapu wajahnya tertiup angin, menambahkan sedikit gaya menggoda. Haha, selamat, Tuan Xiao. Jadi saya akan membatalkan kontrak darah beberapa orang dan menyerahkannya kepada Tuan Xiao. Bantuan terhadap Xiao Yan tampaknya telah meningkat pesat. Benang ditarik keluar dari dahi. Dan garis darah kabur. Seperti sosok manusia. Dengan menjentikkan jari, garis darah masing-masing memasuki tubuh 5 orang. Terima kasih, Presiden. Keempatnya berkata serempak. Lalu menepuk dahi mereka. 4 sinar merah keluar dari antara alis. Dan langsung menuju ke alis Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dan 4 tetes darah berisi kekuatan jiwa muncul di lautan kesadaran. Termasuk Zhenni. Total 5 tetes. Sosok ilusi duduk di tengah setiap tetes darah. Xiao Yan tampaknya merasa bahwa selama pikirannya bergerak, dia dapat menentukan hidup dan mati beberapa orang. Kontrak darah benar-benar misterius dan mendominasi. Gumam Xiao Yan. Untungnya, kontrak darah membutuhkan kemauan pemuja. Jika tidak, saya tidak berani membayangkan betapa kacau dunia ini nantinya.
Selamat, Tuan Muda Xiao. Le Shaolong maju selangkah, membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yan. Seberkas cahaya merah keluar dari tengah alisnya, dan langsung menuju ke tengah alis Xiao Yan. Sejauh ini, tim Xiao Yan telah terbentuk, dan Xiao Yan akhirnya memiliki kekuatan nyata pertamanya di benua Doudi, yang juga merupakan langkah pertama bagi Xiao Yan untuk memulai jalan menjadi orang kuat di benua Doudi. Selamat kepada Tuan Muda Xiao. Xiao Zhan dan yang lainnya mengikuti Le Shaolong untuk memberi penghormatan kepada Xiao Yan. Semua orang harus memanggilku Xiao Yan mulai sekarang. Xiao Yan sedikit malu. Ikuti saja keinginan semua orang. Jangan menolak. Pasukan tidak bisa tanpa komandan sehari. Dan sekelompok naga tidak bisa tanpa pemimpin sehari. Di masa depan, kita akan berbagi suka dan duka dan saling mendukung satu sama lain. Zenny tahu bahwa kepribadian Xiao Yan tidak suka pamer. Tetapi prestisenya harus dibangun. Jika tidak maka akan sulit untuk meyakinkan publik. Menghadapi Zenny, Xiao Yan selalu memiliki mentalitas yang tak tertahankan. Jadi dia setuju. Xiao Yan mengeluarkan 2 resep kertas craft sederhana dan menyerahkannya kepada Zhen Bufan. Zhen Bufan dan Zenny melihat dengan rasa ingin tahu pada resep luar biasa ini yang menyebabkan seluruh benua melonjak dan merugikan aliansi pedagang dengan harga yang sangat mahal. Setelah melihatnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tercengang. Ternyata memang demikian. Begitu jawaban misteri terungkap. Ternyata begitu sederhana. Namun begitu tak terduga. Hanya urutan fusi yang menghasilkan efek ajaib. Itu benar-benar ide yang jenius. Paman, menurut resep ini, kami tampaknya dapat mengalihdayakan ekstraksi bahan obat. Lagi pula, formula bahan obat bukan lagi rahasia. Dalam hal ini, produksinya akan meningkat pesat. Zenny benar-benar mampu. Kunci bagaimana meningkatkan produksi sudah dipahami. Presiden Zhen, klan Xiaoku adalah klan kecil, dan aku tidak punya banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang mereka semua berada di kota Juxi. Zenny juga dapat kembali ke kamar dagang untuk berbagi kekhawatiran presiden. Xiao Yan keluar untuk berbicara tepat waktu. Nak, apakah kamu serius? Mata suram Zhen Bufan tiba-tiba berkedip. Xiao Yan mengangguk dengan sangat serius. Zenny melirik Xiao Yan. Kebahagiaan, rasa terima kasih, kegembiraan, semua jenis emosi bersatu. Paman, ada lubang cacing di halaman yang mengarah langsung ke rumah lelang, yang sangat nyaman.